Terapi Pastu itu pembersihan darah kotor di dalam tubuh, termasuk penyakit-penyakit yang di dalam tubuh seperti kolesterol, asam urat, rematik, darah tinggi, bahkan menjelang stroke. Itu dikeluarkan hanya 1 jarum, bisa meredakan penyakit yang dideritanya. Pasien datang itu saya tes darahnya dulu, dilihat, kalau bisa memungkinkan diambil ya diambil supaya tidak siup. Dan darahnya itu dilihat, kalau tensinya itu banyak, nah itu diambil sekitar 100 mili. Kalau darahnya rendah di bawah 90, lah itu tidak bisa diambil. Minimal 100 itu diambil hanya 50 mili. Nah, gitu. Setelah ditensi, terus nanti dipraktekkan, dikasih minum, dikasih doa, dimintakan pada yang kuasa supaya penyakitnya itu diridhoi, diambil penyakitnya oleh Allah. Ini hanya untuk perantara saja, supaya penyakit-penyakitnya itu hilang. Lalu terus saya kasih jarum. Nah, ini ada keluar penyakitnya. Jangan bergerak supaya tidak macet. Soalnya kolesterolnya jalan nih. Jalan ke sini. Langsung hitam. Ditusuk jarum itu namanya Pastu. Itu jarumnya itu dimasukkan untuk yang kotor. Jadi yang kotor itu biasa keluar, kalau ada asam uratnya ya keluarnya itu lancar, kalau ada kolesterolnya keluarnya agak terhambat. Itu menusuknya itu mencari pembuluh darah yang jalur yang kotor. Nah, yang kotor itu banyak. Jadi ada yang lewat tangan, ada yang lewat kaki. Nah, itu dilihat penyakitnya. Kalau darahnya tinggi, tensinya tinggi, itu diambil di sebelah tangan ini, di kiri bisa, di kanan bisa. Kalau sakitnya pinggang, terus sakitnya lutut, kaki, kaku, gula, itu diambil di bawah. Beda dengan donor darah. Yang donor darah yang diambil itu yang bersih. Soalnya itu dipakai lagi untuk dibuat orang. Nah, ini yang diambil darah yang kotor, nah tidak bisa dipakai lagi, soalnya sudah campur penyakit. Nah, harus dibuang. Gitu. Setelah itu prosesnya setelah diambil, ditusuk jarum, darahnya keluar, terus gimana Pak? Ya, prosesnya setelah itu sudah diambil, sudah keluar, ditunggu sekitar, ya kalau saya tadi bilang, kalau tensinya tinggi itu diambil, ditunggu sampai 100 mili. Kalau tensinya itu rendah 100-120, itu diambilnya 50 mili. Supaya menjaga tidak siup gitu. Oke, setelah darahnya segitu, ya, terus dicopot jarumnya. Ya, setelah gitu jarumnya diambil, dilepas. Jarum hanya pakai 1 kali yang steril. Tidak bisa dipakai orang-orang lain. Itu 1 kali harus dibuang. Gitu. Setelah itu prosesnya setelah diambil, ditusuk jarum, darahnya keluar, terus gimana Pak? Ya, prosesnya setelah itu sudah diambil, sudah keluar, selesai. Itu hanya bukan tidak 1 kali pengambilan. Lihat sakitnya. Kalau sakitnya agak parah atau komplikasi, itu 1 minggu 1 kali. Nanti sudah reda, itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk untuk kesehatan, nah itu 3 bulan bisa, 2 bulan bisa. Jadi supaya badan ini tetap fit, peredaran darah berputar, akhirnya fit, darah lancar. Nah, itu kan terus menghasilkan kesehatan. Ini lemaknya.
Ini lemaknya dari telur nih, banyak sekali dari telur nih, banyak. Ini ya. Ini kalau dibiarkan stroke Mbak. Ini harus keluar ini. Nah ini. Ya, loh. Kental ya Pak ya? Kental, harus keluar nih. Nah di sini itu asam urat itu tetap lancar nih. Enggak dah. Yang di sini kan enggak dah. Iya. Nah, yang sini yang lambat tadi, yang enggak mau keluar, nah ini jadinya seperti ini. Nah, langsung kental seperti ini. Nah, ini seperti ini, seperti jelly. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ini. Ini boleh ada di bisa tubuh ya, menyumbat keluar. otak. Harus keluar. Otak bisa pembuluh darah bisa pecah, terhambat ke sini. Nah, kalau asam urat ini sakit, tapi ini encer ini enggak Bukan asam urat. Bukan ini ya. Jadi ada dua ini. Rematiknya yang mana? Rematiknya sudah campur ke sini. Iya, tapi keluarnya tadi yang Pertama. yang tahu. Nah, ini sudah campur enggak kelihatan. Iya. Kan sudah membedakan antara kolesterol sama asam urat. Nah, kalau hanya asam urat enggak ada kentalnya. Berarti di kolesterol aja sama rematik. Darahnya langsung keluar, itu asam uratnya banyak sekali. Asam urat sama gula biasanya. Nah, kalau ditekan itu kok enggak muncrat, enggak keluar, hanya netes seperti detik jam, itu kolesterolnya tinggi. Berarti kalau kebanyakan kolesterol itu sulit untuk keluar. Makanya ditekan-tekan, terus dipijit-pijit supaya bisa keluar. Itu kolesterolnya tinggi. Nah, itu kalau seperti itu harus berulang-ulang kali, berapa minggu, 1 minggu, bahkan 2 minggu. Nah, itu rajin untuk menerapinya supaya darah yang mengental itu keluar semua, ganti darah yang baru. Bahayanya kalau penyumbatan Mbak. Jadi kolesterol kalau penyumbatan, nah bahayanya terus menjelang ke stroke. Soalnya pembuluh darahnya tersumbat akhirnya pecah. Itu kalau dikeluarkan itu meringankan perjalanan darah, meringankan jantung, meringankan ginjal. Itu. Jadi liver itu bisa longgar semua perjalanan darah. Kalau gula darahnya itu tandanya itu warnanya seperti minyak goreng. Warnanya kuning seperti minyak goreng. Nah, kalau lambung, asam lambung, terus masuk angin, itu darahnya membusa besar-besar. Kalau asam urat, membusanya kecil-kecil. Kalau rematik, itu bergelembung. Gitu. Kalau kolesterol, itu mengental seperti jelly. Itu aja beda-beda penyakitnya. Kalau komplikasi, itu warnanya seperti abu-abu. Nah, seperti peceren gitu. Itu kalau tidak keluarkan, tiap hari sakit badannya, harus dikeluarkan. Itu. Keluarkannya dengan cara fasdu ini ya, dikeluarkan dengan cara fasdu itu. Nah, itu bedanya apa sama misalnya bekam? Nah, bedanya kalau bekam itu yang diambilkan di bawah kulit. Nah, kalau fasdu ini hanya 1 jarum aja, 1 titik, itu semua sudah jalan. Semua organ tubuh ini sudah jalan. Kalau hanya 1 jarum aja sudah selesai, bahkan kotorannya itu darah tadi itu banyakkan fasdu. Sejak kapan Pak bisa fasdu ini? Sejak 6 tahun yang lalu. Ceritanya gimana Bapak bisa belajar fasdu? Ceritanya itu saya punya temen. Nah, punya temen itu sakit, terus ada yang fasdu, teman saya yang fasdu. Ya, itu fasdunya di rumah sini, saya suruh ke rumah. Tapi dia itu waktunya itu tidak tiap hari, waktunya hanya 1 minggu hanya 1 kali. Bahkan orang yang sakit itu, yang parah itu hanya 3 hari atau 4 hari harus terapi lagi. Gitu. Paling lama, paling dekat ya 1 minggu. Kadang tidak datang. Akhirnya saya belajar di saudara saya yang ada di Jakarta, tapi sudah meninggal Mbah. Dulu dia fasdunya itu di Mekah 15 tahun. Akhirnya dia itu menolong saya supaya ada penerusnya. Itu saya dipelajari sampai bisa. Saya ke Banten. Ke Jakarta. Oh, Banten. Ya. Akhirnya dia meninggal tapi saya sudah bisa semua.
Jadi belajarnya di Banten, Bapak? Iya, di Banten. Terus mencari sertifikat itu dari teman. Teman itu mempelajari lagi dengan cara-cara yang betul-betul itu bisa tidak merugikan orang lain. Nah gitu. Akhirnya dipelajari, ada pelajarannya, ada istilah sekolahnya. Nah itu akhirnya saya belajar itu berapa bulan ya, 3 bulan. Akhirnya sudah bisa, soalnya sebelumnya itu sudah bisa, jadi cepat, akhirnya dikasih sertifikat itu.